Kita udah dengar banyak cerita lah. Betul. Banyak cerita lah kalau content creator tuh punya keunikan lah ya. Keunikan lah. Iya. Kita nggak ngomong NPD ya. Kita nggak ngomong NPD loh. Gue harus punya rumah di Pondok Indah, punya villa di Bali, punya villa di Santorini. Kamu nyolong apa katanya? Mama tuh nggak suka kamu nyolong gitu katanya. Selebritinya tuh pakai gaun ya kan, sepatu hat, ada after party, yang cowok-cowoknya pakai jas ya kan, parfum baunya dari 5 meter udah kecium. Jujur. Gua datang kaos, celana pendek, sendal. B-Side Podcast. Welcome back. Welcome back to episode 2 dari B-Side Podcast. Benar. Oke. Gila, ini pasti banyak banget yang udah nungguin. Gila. Views kita yang kemarin gila banget ya? Gila banget. Viewsnya gila. Bener-bener rame, Talk of the Town, Podcast of the Year. Wow. Ngaco. Gila, kita gak nyangka juga ya. Enggak. Emang ada podcast of the year ya? Ada nih kita. Episode kedua ini udah langsung peminatnya gila banget. Wah, kacau sih. Animonya udah gak terbendung. Animo tuh. Cukup shocking karena kita juga baru ya. Iya. Pendatang baru nih di Betul. dunia podcasting, teman-teman. Shocking dan soda. Shocking dan soda. Oke, jadi di episode kedua ini seperti janji kita ya di podcast yang episode lalu. Betul. Kalau kita tuh akan menyajikan para viewers nih cerita-cerita eksklusif dan seru sebagai pembuka dari podcast-podcast kita. Bener. Minta minum dong. Aus ternyata tiba-tiba gue aja kena sorot kali. Ini nggak endorse ya guys? Nggak endorse ya. Ini- Tapi ini enak banget. Oh, loh. boleh Christine banget ini. sih kayak gitu ya sih. Apa nih? Ini cerita. Astro Goods ini enak sekali loh. Enggak ada endorse Astro, no. No. Belum di endorse ya, belum. Kali ini sambil dengan cerita tadi ya, Iya. gue tuh sebenarnya pengen ngebahas karena banyak banget kan orang yang mungkin nggak relate karena mereka nggak terkenal misalnya. Nggak terkenal. Betul. Tapi mereka mungkin ngeliatnya orang terkenal tuh hidupnya enak, Iya. Sebenarnya itu. enggak. glamor, Iya. Glamor. pergi ke event, diundang-undang Iya. sana sini. Betul. Tapi mereka nggak tahu sebenarnya di balik itu tuh Seluk-beluknya gitu ya. seluk-beluknya. Seluk-beluknya tuh apa Betul. sih? Iya, ya dan kan? kekagetan apa yang kalian akan alami. Nah, Iya. karena ini cerita dari lu langsung ya, dari Betul. lu dari Rakjel, Rakyat jelata yang nggak sengaja jelata. aja konten. Bener, tiba-tiba jadi lumayan dikenal. Iya. Nah, Gitu, jadi Boleh. lebih ke situ ya. Betul. Nah, oke, jadi gue tuh gatel banget pengen ngomongin tentang topik ini. Oke, boleh dong. Tapi kita mulai dari cerita dulu ya. Boleh. Gue mulai bercerita dulu ya. Boleh. Kamu Jadi- kan storyteller master of Oke, jadi ceritanya adalah ini kamu kayaknya juga belum pernah denger. Dulu, jadi kan setiap kali gue visit, jadi kan gue tuh sebagai KOL ya, sering kali mendapatkan job untuk datang ke event dari brand-brand tertentu. Oke. Misalnya brand ini baru launching produk baru gitu. Jadi aku disuruh datang dan ya bikin konten. Iya. Ya gitu kan, kalian Iya, juga iya. tahu. Dan biasanya tuh dulu kalau misalnya aku visit, aku ditemenin sama dia selalu ya kan. Oh, aku belum. Belum. Dulu kan Aku belum netes aku ya. masih dibantuin sama dia. Dan dulu Keren. setiap hari dulu waktu itu nemenin gue terus kan, visit kemanapun. Nah, pernah nih kita datang lah ke satu event. Satu event nih. Satu event. Event apa sih? Launching produk, gue inget Betul. banget. Itu produk launching dan ya cukup rame lah. Jadi bertebaran banyak content creator memang pada hari itu. Oke. Jadi di situ tuh aku memang agak out of place sedikit karena content creatornya tuh banyak kan content creator di bidang tersebut. Oh, Niche nih, kayak barangnya cukup niche. Sebenarnya kamu nggak nyambung gitu. Iya, aku kan cukup general ya, maksudnya aku tuh kadang-kadang produk skincare masuk, kadang produk FMCG makanan masuk. Betul. Tapi kali ini tuh agak niche produknya dan Oh. dan cukup ada segmennya gitu Oh, loh. oke, Nah, tapi oke. aku diundang. Ya Kok udah bisa dong. sih kamu diundang? Ya nggak tahu kan. Nggak tahu itu. Deal. Iya. Oh. Diundang, datanglah. Mungkin dia pengen menyasar market yang lebih general gitu kali ya. Datanglah kita berdua joko-joko dong. Ada banyak nih content creator lain, kita kenal-kenalan di situ. Iya. Udah gitu, ada satu brand manager gue inget banget. Cici ya. Iya, cici. Cewek, mungkin lebih tua daripada kita. Jauh Nah, sih. Mungkin umurnya 40. Iya, 40. Kayak udah punya anak gitu deh. Hmm. Udah punya anak gitu. Dia sebagai brand manager. Brand manager nggak tahu gue. Kayaknya sih brand Brand manager. iya. Karena dia bukan KOL spesialis yang mengundang aku, bukan. Oke. Oh. Jadi yang ngundang aku misalnya anggaplah namanya A. Tapi pas di situ A nih ada dan dia bilang, "Nih Lapor. brand manajerku." Oh, lapornya Gitu. ke brand manager itu. Iya. Oke. Brand manager ini datanglah ke kita-kita yang lagi pada content creator ini lagi ngumpul.
nyapa tuh kan Iya. satu-satu. Halo, makasih ya udah datang ke event ini. Kita iya tuh dong. senang banget karena Mm. launching ini bisa jadi masif juga nih karena diposting sama kalian Oke, gitu. terus? Asik dah pokoknya baik gitu. Tiba-tiba dia ngeluarin HP nih kayak zet gini kayak kita follow-followan dong gitu. Kita Oke. follow-followan dong Oke. biar kita jadi kenal Oke, semuanya. Kamu akunnya apa? Aku bilang dong, oh aku ini sih Ryan gini, Ryan Octavianus gitu. Diketik lah, ih aku udah follow back ya gitu ya. Oke. Terus next ada si siapa nih Siapa? konten kreator lain, kamu gini kamu sampai ke lu, Betul. Oke. sampai ke dia. Oke. Terus dia nanya nih, kamu konten kreator juga? Oh bukan. Saya Kamu apa? gitu. Oh, sumpah? Gitu. Literally di depan mata gue menonton itu gitu loh. Gue kayak meskipun bukan gue yang digituin tapi dia kan sama gue, ngerti gak? Oh, Kayak- kok gitu? Iya bener-bener kayak kamu konten kreator juga? Bukan Ci. Dia langsung melengos gitu. Nggak even ngomong kayak ya gitu enggak. Dia bener-bener kayak nah, kalau kamu apa? Kamu konten juga gitu? Harusnya nggak gitu nggak sih? Gila parah banget. Iya. Di situ gue langsung wah mantap juga nih satu orang Iya, nih iya, iya. unik. Unik. Pada saat itu perasaan lu gimana ngerasanya? Gue sih jujur gue bukan orang yang gampang ke-trigger juga sih. Iya, Untuk untungnya lu pun juga bukan yang kayak masuk hati gitu ya. Nggak masuk ke hati bener-bener. Apalagi yang buat apa juga di follow sama boomers kan. Ngerti gak lo? Iya. Nggak asik Iya. pasti gitu. Bener. Itu ada blissnya juga. Tapi gitu. kan itu basic manner aja nggak sih? Lebih ke basic manner sih. Iya. Gue baru menyadari itu basic manner ketika si Ryan tuh ngangkat. Oh iya, ini pas- masih- Pas pulang bahkan dia Dia nggak ngeh. enggak, dia bukan enggak, dia bahkan enggak ngomong ke aku sama sekali. Pas pulang sampai mobil, aku ngomong, "Gila, tadi Cici ini lu digituin gitu." Kayak maksudnya nggak sopan banget menurut aku kan. Karena menurut aku tuh nggak sopan kayak kasih interaksi yang kayak gitu tuh nggak Iya, sopan, iya, ngerti nggak sih? iya, Meskipun Oh, dia gua bukan nggak interest sama lu gitu. Iya, meskipun lu bukan konten kreator tapi kan kayak ya udah apa salahnya sih respect aja atau Iya, kan iya. misalnya kayak oh ya udah deh atau gimana misalnya lu nggak mau follow ya udah gitu misalnya Iya. follow lu mahal banget nih Atau enggak lu gue ngerti maksud lu. Walaupun nggak kena ke gue ya. Maksudnya adalah lu kasih tahu juga alasan lu kenapa nggak mau follow gue gitu kan maksudnya. Atau- Walaupun nggak usah jujur amat iya, gitu. atau nggak sesimpel bercandanya kayak aku maunya follownya yang konten kreator aja yang kayak gitu Iya. kan ngerti nggak tapi Betul. bercanda apa Bercanda. gimana ngerti nggak lo Tapi Atau kan- nggak, aku tuh pinginnya sama konten creator sorry biar aku tuh bisa keep In update. touch, Iya, iya. tapi kan gitu satu loh. following doang ngerti. it won't hurt kan Iya, lo ngerti gak sih? Dan- Atau nggak kayak nanti lo unfollow atau gimana ngerti? Iya. Kayak ya udah Dan- gitu loh. dan mind you ya dia tuh bukan siapa-siapa lah maksudnya dia bukan public figure juga ngerti gak jadi dia juga orang normal ngerti gak sih cuma ya lu punya jabatan aja gitu Nah, ya di situ sih gue bahkan sampai pulang tuh dia nggak bahas sama sekali dan aku yang bahas dulu kayak gila lu digituin tadi nggak apa-apa gue nggak peduli lagi ya, Iya. kebetulan lo memang orangnya Enggak. nggak peduli sih. nggak pedulian dan Nggak nggak peduli. masukin hati tapi kan kalau misalnya ada orang yang cukup kayak sakit hati lo kayak ya. gitu tersinggung Cuman ya harusnya basic manner aja sih. Basic manner sih, Itu menurut lu gua itu. nggak harusnya dia ada jabatan, dia harusnya justru lu karena lu ada jabatan. Yang punya jabatan. Lu punya jabatan Betul. gitu loh, harusnya memanusiakan gimana ya? iya Memanusiakan manusia apalagi gitu. lu merepresentasikan brand ini dong Betul. gitu Oh, aku baru tahu ceritanya. gitu ceritanya Betul, gitu ceritanya. menurut kalian gimana tuh? Iya. Ya kalau gue sih menurut gue kurang etis karena ya lo kan mengundang kita kan ada tujuannya juga gitu loh kayak udah kita sama-sama bekerja di sini tapi ya udah normal aja dong gitu. Benar. Sampailah di topik gue. Oke, boleh. Topik lo apa nih? Jadi apa sih sebenarnya tuh definisi terkenal gitu? susah Karena tuh. bagi si Cici tadi nih berarti lu gak terkenal Gua nggak terkenal. gitu. Jadi dia mungkin nggak mau aku follow orang kayak lu gitu. Coba kalau menurut lo apa sih definisi orang tuh baru bisa diomongin terkenal tuh kapan gitu? Oke, menurut gua Hmm. definisi terkenal misalkan kita satu tongkrongan nih, circle. Ya, Eh, yang berisikan orang normal. berisikan orang normal nih. Gak ada yang seleb ya? Gak ada yang seleb nih, Oke. berlima nih. Iya. Kita nggak kenal sama satu orang ini, tapi kita nontonin kontennya atau kita tahu dia siapa, itu udah terkenal menurut gua. Oh. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Jadi misalnya kita berlima nih lagi ngobrol, Lagi tiba-tiba ngobrol. kayak ngomong, Wida Basudara. Iya, lu tahu
ini nggak Winda Basudara nih keluarin ini. Oh iya gue liatin. Nah itu udah Oh berarti terkenal. Udah terkenal. Karena semua orang yang lagi nggak nyambung ini aja bisa tahu semua. itu walaupun kita nggak mengenal dia, ngerti Benar, nggak? benar. Menurut gue itu terkenal tuh kayak gitu. Kalau udah di tahap yang kayak gitu. Kayak gitu. Nah kalau udah mentoknya adalah sampai orang yang lu nggak kenal dan udah beda profesi atau beda jauh umurnya, tahu satu orang itu Raffi Ahmad gitu. Ngerti nggak sih? Iya, Pasti iya, mbak iya, lu iya. juga, nah lu ngomong Mbak tahu Benar. Raffi Ahmad gak? Tahu. Semua dari lapisan masyarakat Pasti manapun, tahu. Betul. umur, ses apapun tahu Tahu semua. semua. Itu mah selebriti. Iya. Apa sih? Tingkatan sosial. Iya. Gitu. Iya. Kalau menurut kamu orang tuh bisa dibilang terkenal tuh kapan? Jadi TikToker nih yang para TikToker ini tuh memang terkenal, enggak juga gitu loh. Sama sih kayak menurut aku kayak gitu juga sih. Ah. Di saat apalagi aku kan nggak terlalu main Iya, TikTok kamu kan juga orang itu Aku nggak kan- terlalu update. Gue nggak terlalu sosmed. update sosmed sama sekali gitu. Artis-artisan gitu dia nggak tahu Nggak- gosip-gosipnya. Iya nggak gitu tahu. Lanjut deh. Iya, Gue sampai di satu titik tuh juga sekarang tuh terkenal tuh menurut gue ya udah nggak bisa lu ngomongin ini terkenal atau enggak. Dulu kan media cuma satu kan, segelintir lah, TV sama koran, ya kan. Sekarang tuh udah bener-bener bisa niche banget Oh gitu. iya, lo kayak terkenalnya cuma di banget. satu ini, Betul. platform ini, platform Menurut ini. gue sekarang terkenal tuh bukan paling cuma di kalangan tertentu doang. Iya. Iya. Bener. Kenapa gue mempelajari itu? Karena beberapa kali ada yang datang ke toko gue. Ini kejadian tadi malam. Ada pegawai gue sama teman-teman gue ngomong, lu tau gak sih? Itu tuh salah satu grup band musisi loh Yang datang. yang datang. Siapa anjir? Lu nggak tahu. Gue nggak tahu Iya, anjir. Jadi gue nggak menspesialkan dia. Hmm. Tiba-tiba pegawai gue keluar juga. Kok itu tuh terkenal banget loh. Gue nggak tahu anjir. Iya. Nggak mau minta foto. Kok dia lagi beli produk kita? Gue nggak ngerti, nggak nyampe gue. Gitu. Jadi menurut gue sekarang niche banget. Iya benar. Gue setuju sih. Bahkan orang yang Bener, di TikTok punya jutaan followers pun Betul. ada yang nggak tahu banyak Bener, banget. bener. Iya. Sesimpel lu gitu Iya. di tongkrongan gue. Iya. Yang tahu tuh cuma cewek. Iya benar. Iya. Benar. Cowok-cowok Iya, dari karena 10 kan orang dia- nggak ada yang tahu. Kebanyakan Dia- target market, iya, target market kontennya dia itu banyak yang cewek. Cewek. Iya. Gitu. Benar. Nah, oke Setuju. lanjut ke lu. Iya kayak gitu sih maksud gua. Jadi lo tuh harus di titik mana sampai lo akan mendapatkan respect itu. Respect, iya. Gua nggak butuh diperlakukan seperti dewa ya. Betul, Tapi betul. gue cuma mau diperlakukan normal Aja. Seperti Jangan- normalnya lu ketemu orang aja. Iya. Nah. Kalau kamu ketemu orang terus ditunjuk-tunjuk terus dia ketawa gitu gimana? Jujur Pernah agak ada kurang kayak- nyaman iya. sedikit. Jadi kan gue Terus di foto lagi. Ingat gak sih kita lagi beli Iya, makan? iya, Kita iya. berdua di foto gitu. Gue pernah kayak lagi ke mall gitu, terus kayak mungkin orangnya tahu gue apa gimana, terus dia nunjuk-nunjuk kayak ketawa, terus dia kayak Bareng. ambil foto terus kayak Dia foto-foto gitu. gitu, Kan gue kurang maksudnya- nyaman. Kurang nyaman sih. Justru kalau misalnya lu beneran normal aja dan kayak, halo, lu bayam ya atau gimana gitu, gue akan lebih biasa aja. Iya, Iya, biasa iya. aja sih. Benar. Gitu. Sampai pernah lagi kita pergi ke event selanjutnya nih cerita Apa? kedua. Oke, ya, coba lu ingetin gua. Event yang lu juga tahu, ownernya juga tahu. Oh, iya. Tuh Ada lah, ini kamu belum tahu juga. Iya, Jadi kalau tadi event itu skala 1, yang datang kan pada KOL aja nih, Iya. TikToker. Kalau yang event kedua ini skalanya lebih besar. Jadi event ini adalah event launching juga ya kalau nggak Iya, salah ya, iya, launching iya. produk juga dan memang ini kayak cukup bergengsi lah. Oh, iya. Si produknya ini agak ada pricey juga, Oke. jadi agak mahal gitu lah ya. Mungkin jadi glamor lebih elegan gitu. Otomatis banyak lah tamu-tamu undangannya yang VIP. Oke. Bertaburan bintang dah. bertabur bintang. Literally bertaburan bintang. Milky Way. Milky Way. Oke. Jadi kalau lu datang ke situ tuh, ini kan si pemain film ini. Oh, Ini kan si isinya artis-artis gitu. Artis. literally selebriti ya kalian tonton di bioskop. Di bioskop. Yang Oh. bintang iklan di TV. Iya, mereka tuh nggak bisa jalan ke Pasmod. Udah Oh, nggak udah bisa. pasti udah pasti dikerubunin. Udah Oh. pasti dikerubunin. Artis besar, bener-bener Oke. artis besar. Iya, yang tadi gua ngomongin dari semua kalangan tahu. Apa tahu dia? Iya, Oke. itu yang tamu-tamunya adalah selebriti lah. Bener-bener seleb. Oke. Abis dah gitu. Terus apa-apa? Nah, sama lagi nih jadi di event itu ada
brand manajernya. Kenapa sih ada? Ada apa sih? Ada apa sih dengan Ada apa nih brand manager Manager. ya? Gue nggak tahu nih juga. Jadi guys, kalau bisa kalian mau tahu ya, gue sebagai content creator pun, kalau misalnya kalian berpikir, oh kok Kak Bayam kan terkenal gini. Enggak, gue juga ada momen, humbling momen. Parah. Datang ke event ini adalah humbling momen gue gitu. Jadi datang ke event tersebut karena diundang dong. Datanglah, kita datang. Bertaburan bintang parah. Nah, sampailah ada si brand manager ini. Betul. Oke. Jadi brand manager ini menyapa dong tamu-tamu yang datang. Salah satunya seleb-seleb itu. Oke. Wah, kita lihat nih karena dekat cuma dari sini ke depan situ tuh. Oke. Si brand manager itu kayak sama artis A tuh kan. Thank you ya kamu udah datang ke sini. Oke. Wah, dia cium semua. Orang sama Kamu bener-bener ini glamorous banget, cantik banget aku kamu. bisa kebayang lagi kayak Iya, gimana. kayak gitu Ngerti dia nggak? vibe-nya kayak gitu. Iya. Jadi Iya. atmosfernya tuh kayak gitu. Kalian Oke. nontonin dia memuji orang yang sama di depan kalian tuh kayak 5 menit gitu. Iya. Gila, you look so sharp, you look so beautiful. Stunning gitu ya. Kamu duduk aja di situ, ada Oh, seat iya, buat iya, kamu iya, gitu. iya. Terus, Next, dia jalan lagi ke artis B. Iya. Artis B. sama perlakuan. Gila, thank you banget ya for coming. Bener-bener Oke. I appreciate. Gini, Oke. peluk. Nyampe lah Ke gue nih. Si carpet welcome ini, iya. kan? Datanglah, datang. Dia kayak punya satu curut gitu lah, KOL spesialis yang ngundang akunya. Ngerti gak? Oke. Jadi kan dia brand manager nggak tahu menahu Iya. siapa aja KOL yang diundang. Karena dia punya cunguk-cunguk nih. Ada yang bisikinnya dari belakang. Ada yang bisikin kayak Miranda Priestly. Iya. Kayak Devi Ngerti. Prada. Aduh, nggak. Ada yang bisikin. Kayak itu, ini adalah sini. Bayam. Gitu. Ah, Karena dia nggak tahu gua. Nggak tahu. Gitu. Ah. Ada yang bisikin. Nih Bayam. Gitu. Iya. Terus dia langsung kayak, ini apa? Tapi dia ngomongnya kayak gini, literally, misalnya gue ya, ini kamera nih ya, eye contact gini, tapi dia kayak gini, nih siapa? Gitu. Kedengeran tapi siapanya? Siapa? Iya, enggak ya. Udah, dia langsung pergi. Oh sumpah? Literally, gila. Bahkan di sebelah gue tuh ada konten kreator yang lebih gede daripada gue jauh ya. Iya. Juga sama. merasakan perlakuan yang sama. Jadi even lo udah merasa lo udah on top of the world pun Enggak. enggak, lo akan diinjak juga sama brand manager. Betul. Gitu. Oh, aku baru tahu. Jadi banyak banget humbling moment. Bisikin dong. Makanya sejak saat itu ya, jujur bagi gue pribadi, gue nggak gitu enjoy sekarang kalau pergi ke eventnya yang apalagi yang seperti itu. Gue cukup memilih lah, karena sekarang gue juga kenal beberapa, ada yang brand ownernya langsung yang undang. Oke. Ada beberapa brand owner yang baik banget, tahu kan yang kita Betul. sering ketemu itu? Benar. Aku pernah di Iya, kamu bahkan kamu juga pernah ikut. Iya. Cici baik banget. Baik banget guys, dan ini owner brand F&B gitu. Betul. Brand F&B-nya F&B sama gede. F&B sama itu. F&B sama satu furniture gitu ya. Furniture ya itu. Ini masing-masing baik banget Baik, ya ownernya, iya, gue iya. sebut juga dah. Tapi dia bener-bener baik banget dan bisnisnya juga udah skala gede, nggak kecil, dan minuman yang kalian minum di mall-mall itu dia yang punya Betul, gitu iya, loh. iya. Literally Iya. owner. Tapi dia bener-bener treat kita baik banget. Iya, Dia bener-bener bahkan sama aku aja gue dia. pernah visit sama Lady kan ceritanya Aku bukan nggak siapa-siapa. kreator dong. Iya. Dia bener-bener kayak oh my god, thank you ya for Iya. coming. Kamu pasti jauh-jauh sibuk apa segala macam. Dan dia bener-bener mau spend waktu untuk ngobrol. Betul, Iya. Bukan cuma basa-basi, ya baik gitu, enggak. Tapi dia benar-benar mau tahu, kamu jadi sekarang bantuin Ryan dong, apa kayak gimana gitu. Iya, dia even take times gitu buat Take ngobrol time, bahkan dia kayak spend 10 menit, 15 menit duduk di meja yang sama untuk ngobrol. untuk ngobrol sama gua, kayak gua siapa emangnya, Iya. gitu. Nah, jadi sebenarnya itu sih yang gua tuh ngerasa kayak, jadi tuh kita nggak enaknya sebagai orang yang terkenalnya nanggung. Oh, anjir, Itu. menarik loh. Ini menarik nih. Kenapa? Oke. Gua ngerasa gitu. Kenapa lu merasa nanggung? Gue ngerasa gitu karena gue terkenalnya nanggung. Kenapa? Bagi segelintir orang yang nonton video gue, terkenal. Iya. Yang tahu. Bahkan ada orang tuh yang kayak kemarin gue baru makan di restoran apa tuh yang kemarin kita di Blok M. Outlet. Iya, terus mbaknya tuh bener-bener yang ngeliat gue kayak, kakak tuh Kak Bayam ya? Oh, Gitu. Terus ya. kayak, terus dia kayak bener-bener langsung kayak, kan gue bilang kan, iya gitu. Terus dia kayak, sumpah, dia langsung kayak ke temennya kayak, sumpah Kak Bayam gitu. Aduh. Kayak seneng banget. Gue tuh jujur kayak, oh iya gue sampai segitunya kan Iya, gitu. iya. Jadi gue tuh ngerasa kayak, oh my god baik banget. Dan lo bener-bener nganggep gue tuh terkenal ya, Iya, gitu iya. loh. Iya. Kadang tuh gue nggak ngeh di bagian itu. Iya. Gitu, tapi ada juga humbling moments gue. Nah, itu sebenarnya apa yang gue bahas. betul. Tidak enaknya menjadi orang yang terkenal itu nanggung. Nanggung. Gitu. Karena kalau kalian nggak terkenal,
Karena bisa biasa aja. Biasa aja. Lo karena gue nggak terkenal, gue nggak harus di-treat seperti apapun. Betul. Tapi kalau terkenal nanggung, ada gap di situ yang nggak enak. Boleh tuh. Gitu. Ngerti. Itu yang gue rasakan. Oke. Dan lo kan juga kebetulan suka ngikut gue kan dulu. Suka. Dan lo juga mungkin sedikit atau banyak ngelihat juga kan. Betul. Ya kalau di pandangan lo tuh gimana gitu. Kalau di pandangan gua tuh, Apalagi lo sebagai orang yang anggapannya orang biasa, yang lo melihat ada orang yang di-treat kayak gitu tapi ke gue enggak gitu. oh sering banget sebenarnya. Sering banget kan? Kayak cerita lu tadi si brand manager yang salamin lu cabut. Iya. Itu dia nggak even salamin gua. Gua baru inget aja. Gua kan itu nggak even salamin gua. Tapi by the way, ini anjing juga sebenarnya si Ryan. Untung gua orangnya nggak peduli juga. Anjir. Harusnya gue Yang Enggak. juga Kesalahan sih. lu bukan di situ, Ryan. apa. Kesalahan lu tuh, jadi itu kan diomongin nih, nanti lu datang ke sini Event. ke event A, datang aja. Oke, gue datang. Bodohnya gue juga nggak nanyain. Ini gue kira eventnya ya udah eventnya kasual, kita videoin. Di sana tuh A-list selebritinya tuh pakai gaun ya kan, sepatu hak, ada after party, yang cowok-cowoknya pakai jas ya kan, parfum baunya dari 5 meter udah kecium. Jujur. Gue datang, kaos, celana pendek, sendal. Gak sih kacau. Enggak. Gokil. Enggak. Sih kacau juga sih, Ray. Dia pakai celana panjang tapi dia pakai sendal aku ingat. Iya, pakai sendal, terus pakai kaos ya. Kaos. Kaos, Kaos, celana panjang terus kayak pakai Birkenstock gitu. Betul. Iya. Itu tuh bahkan orang yang ngasih kita souvenir pakai jas anjir. Nah, gini. Juga tuh. Jadi undangan ini juga sebenarnya undangan terusan. Yang aku tuh nggak dapat invitation resminya, ngerti gak? Jadi kayak ya tapi open, gue boleh datang. Dia udah bilang gue datang aja gitu. Cuma dia nggak yang kirim se-dress code apa gitu loh. Jadi aku pikir Kamu juga sendiri pakai apa tuh, Bi? gue jas. Pakai tapi aku pun nggak pakai jas. Di saat di semua di sana tuh pakai jas. Glamor parah. Glamour parah. Jadi aku tuh kayak sedikit trauma juga kayak oh ternyata ini hidup di ibu kota tuh hidup begini. Gue ngerti kenapa orang beberapa nggak kuat gitu loh. Iya. Tekanannya. Dan gue salah satu orang itu. Iya. Karena lu harus ngimbangin kan. Lu nggak boleh terlihat. Nggak boleh terlihat biasa. Jadi duit lu spend-nya juga harus glamor juga. Dan dia tuh tipe orang yang bisa connect sama siapa aja kan. Tapi even di acara itu no chance. Ngerti gak? No chance. Dia Kayak udah mereka semua ada tembok mereka kayak gitu udah ya. pasang Tembok. Biasa aku ke event apapun, biasa kan dia nih yang suka ngobrol aku gitu selalu kan. suka, kamu mau ini aja lah, aku gak usah ikut. Iya, karena dia suka ngobrol kan, memang orangnya. Dan lu pun selalu bisa menembus kalangan manapun biasanya kan. Kayak, karena lu suka aja ngobrol. Kecuali. Jatuh sorry anjir. Kecuali event itu. A-list Celebrity celebrity ini. Karena Dan dia udah menemboki diri mereka juga. Gue ngerti sih kenapa. Karena kan memang kan mereka harus keep personanya dia di depan kamera. Betul. Dan gue gak menyalahkan artis-artis seleb ini ya. Tapi lebih kayak, gila ternyata acara kayak gini tuh pressure-nya tinggi banget. Gitu dan gak buat semua orang lagi ternyata gitu. Jadi gue sih berharapnya nih nextnya kalau brand-brand bikin acara dan memang mau mencampurkan kolam piranha dan kolam ikan cupang, agak dipikir tuh. Karena jujur itu benar. Kolam koi kali ya. Jujur traumatis. Jujur agak sedikit traumatis karena aku tuh ngerasa kayak di sana kayak, aduh gue gembel banget, gue nggak layak ada di sini. Butiran debu gitu ya. Butiran debu, benar. Iya kan? Menurut gua kalau event yang bagus tuh, menurut gua kalau mau seleb dulu. Jual belakangan nggak apa-apa gitu. Iya. Sengaja misalnya KOL ini di gambaran ketololan gua ya. Kan jual vas bunga gitu. Iya. Vas bunga selebriti dulu. Iya. Masuk kan selebriti. Udah dipegang vas bunga di tanda tangan gitu. Baru KOL datang besoknya. Boleh. Iya, fotoin. Ini kemarin diinjak sama ini loh sama Chelsea Islan gitu. Kan kita kan juga seneng ya. Iya, seneng. Gila bekas ada Chelsea Islan di sini. Nona. Iya. Abis ngeludah di sini. Udah siap belum? Udah siap belum? Ih, cakep loh itu orang. Ngaco aja. Oke lagi. Nona Kristi tolong ya. Cakep banget. Parah. Terus. Oh ya misalnya ada artis bekas kemarin terus kita besokannya batch selanjutnya nggak apa-apa banget. Gak apa-apa banget. Mending kayak gitu. Mending kayak gitu. Kalau lu campurin
begini. Nah, begitu hasilnya. Iya. Banyak awkwardness, ya Awkwardness, kan? terus gue juga merasa di sana juga kayak gue sampah, Outsider Iya. gitu ya. nggak diperluin, ngerti nggak? Kayak Iya. gue tahu kok gue diundang ke event itu cuma untuk kerja, Betul. karena at the end of the day gue di sana akan bekerja loh. Betul, Ada betul. SOW yang gue tawarkan kan. Benar, Iya. benar. Gue akan membuat story, akan membuat video atau apapun itu. Cuma berasa banget nih gitu. Betul. Lebih kayak gitu sih. Bener. Iya. Kalau lu mau, mendingan kalau brand manager menurut gua ya. Hmm. Kalau emang lu mau content creator juga ada gitu, Iya. yang tidak selebriti. Kita Iya. membedakan dulu nih, Iya, selebriti iya, dan iya. content creator gitu. Iya. Ya. Mendingan kalaupun lu mau satuin inner circle aja. Iya. Menurut gua masih lebih nyambung. Betul. Iya kan? Sekalian aja. Sekalian kayak aja. gitu. Kan Benar. satu keluarga halilintar tuh. Ya, Iya kan? tapi nyambung semua. Nyambung semua, Iya. anjir. Kan ada Mau yang nggak terkenal tapi nyambung. nyambung, Iya. ada yang bukan nggak terkenal lah. Ada yang Nggak selevel mereka. nggak selevel terkenalnya. Atta nih, masih bisa Iya, tapi kan nyambung. Nyambung. Ya, kalau kita tuh jadi kayak apalagi acaranya tuh bukan seated, jadi berdiri. Jadi kayak kita tuh ada kemungkinan nih bersebelahan sama orang-orang itu. Jadi kayak aneh. Aneh. Gue merasa terpressure gitu. Oh, kasihan banget sih. Aku Gitu. nggak tahu, aku Jadi nggak tahu itu ini. kalau misalkan kalian mau tahu tuh begitu loh Begitu, terjadi begitu. juga. Jangan kalian berpikir tuh, oh kalau KOL diundang tuh selalu enak. Enak gitu ya. Jujur gue udah mengalami lebih kayak ketidaknyamanan sih. Iya, iya. banyak. Gue juga melihat di itu sih. Waktu itu yang lu di suatu mall itu tuh, jadi dekat rumah lu yang awalnya P, akhirnya Oh. H, ya kan? Ah, Mikir dia. Perindah. Iya. Iya. Oh, jauh banget ya. Oke. Terus abis itu lu katanya diikutin dari meja makan food Iya, court iya. ke XX1, gak nyaman banget Iya, teman-teman. nggak Yang nyaman. foto kita Iya, kan, iya, iya. anak-anak Iya, iya. itu kan, Gue iya. nggak tahu apa pemikiran mereka ya. Nggak, Gue nggak tahu apa Dan pemikiran. mereka tuh foto, terus mereka kayak ngeliat ketawa-ketawa, lu ngerti gak sih Iya, kayak ngejek iya. gitu. Gue Kayak nggak tahu apa yang apa yang mereka pikirkan gue nggak tahu Iya. ya, dia ngikutin segitunya. apakah mereka berharapnya ketika di foto terus gue kayak guys lu samperin mereka guys lu fans Nggak. gue ya Nggak, atau nggak kayak gitu foto, semua orang hanya cerita mau gitu kali ya. Ya, Mungkin ini kayak gitu mungkin. kali ya. ya lebih ke situ sih. Jadi Heeh. kayak itu adalah kayak sedikit mungkin downside kali ya Iya. dari Bayangin deh, maksudnya kamu gitu, apalagi kalau artis yang kayak Iya, terkenal, makanya. ada stalkernya gitu, gimana iya ya? makanya Hidupnya dan gue pasti, laki apalagi perempuan iya, yang apalagi mungkin perempuan yang di stalker sama, Iya. itu, aduh, gue sih kesian sih. pasti lebih gak nyaman sih. nah gue punya pertanyaan deh jadinya Iya. ini bener-bener curiosity ya kalau lu Iya. potong-potong aja cuma gue pengen bertanya kalau ketika lu sekarang udah di tempat yang tidak terlalu terkenal tapi cukup dikenal. Iya. Kita ngomongnya cukup dikenal lah. Iya. Itu tuh kan ada yang negatif, Nah. ada yang positif Ada, pastinya. pastinya. Nah, tapi gue mau nanyanya tuh yang netral. Yang netral. Yang netral, lu akan berpikir, oh ada perubahan ini ya dalam hidup gue ya. Cuma ya udah gitu. Apa? Apa ya? Kamu lebih rapih gak sih? Iya, sekarang gue kalau keluar secara tidak sadar gue jadi lebih rapi sedikit. Iya, dia lebih rapi Oh pakaiannya. kenapa? Karena gue ngerasa gue lancang. Kalau gue pergi biasa gue kayak sandalan gitu. Sekarang gue pakai sepatu deh. Gitu. Sendal lu buang dong. Enggak sih, sih. gue pakai kalau ke minimarket. Oke, cuma kalau kayak kamu rapihan dikit malu. Lebih proper dikit lah Lebih ya. proper sedikit. Itu. Terus teman-teman lu ada perubahan nggak? Oh ya jujur setelah dan sebelum gue cukup terkenal sedikit ini, Iya. gue kayaknya bisa bilang salah satu yang terjadi di gue adalah agak aneh karena temen gue dia lagi doang dan nggak bertumbuh circle Bukan seleb. jadi bertumbuh ya? Tapi circle seleb gue, circle online Influencer. creator tuh gue nggak terlalu main malah. Gue merasa kayak gue tuh jadi malah kayak karena kan beberapa kali gue berteman ya sama content creator. Tapi gue merasa setiap kali berteman tuh kayak selalu ada tujuan tertentu yang ingin dilakukan. Contoh Ryan. Ramein collab gue yuk. Oh, terselubung gitu ya? Terselubung. jadinya. Jadi kalau ngumpul kayak kita harus mempromosikan siapapunnya nih gitu. Oh. Enggak selalu sih. Tapi bukan kata kamu kalau bikin satu perkumpulan malah jadi lebih ini ya. Kayak misalnya satu Iya. diundang, oh temannya di ini berarti bisa ngundang semuanya. Iya, itu ada juga yang cara Poin main plusnya. KOL kayak gitu dan itu bisa sangat membantu kalau diundang ke event. Jadi Iya kalau kan? mereka nggak punya teman, seenggaknya gue punya circle gue ini. Kayak satu misalnya kamu sih diundang, oh kalau Ryan temennya si ini nih, gue Iya. juga nih. Iya. Kalau kata kamu itu lebih positif.
aktif ya. Waktu itu kamu pernah ngomong ke aku. Iya, cuma ternyata gue kan solo player. Solo player, nggak masalah. Iya, Yang penting lo enjoy sih. Dan gue makin kesini kayak kayak solo player lebih asik gitu, karena nggak usah terlalu banyak drama. Betul. Terus gue nggak terlalu bersandar apa sih? Iya. Bergantung. Gue nggak terlalu harus bergantung sama mereka Iya, gitu. iya, Jadi iya. kalau gue gas sendiri ya gas. Iya. Kalau gue nggak bisa ya udah. By the way guys, ini juga perlu kita kasih tahu juga nih, karena kehidupan di circle konten kreator itu tuh juga bukan rakjel juga loh mereka. Iya. Iya, mereka tuh bukan rakjel juga loh. Iya. Mereka tuh dikenal juga gara-gara personality mereka tuh luar biasa nyeleneh anjir. Iya. Jadinya betul. tuh memang pasti ada drama anjir. Iya, iya. Kita udah Iya. dengar banyak cerita lah. Betul. Banyak cerita lah kalau konten kreator tuh punya apa ya? Keunikan lah ya. Keunikan lah. Iya. Kita nggak ngomong NPD ya. Kita nggak ngomong NPD loh. Kita nggak ngomong star syndrome Kita ya. ngomongin Star Syndrome, kita nggak ngomongin dia main karakter. Oh my God. Enggak. Kita nggak ngomongin rotasi dunia ini berputar di mereka, kita nggak ngomongin Oh, itu. Enggak. Oh, iya. Keunikan aja. Kalau gue pribadi, gue lebih ngerasa gue tuh cuma kayak orang biasa yang kebetulan punya pekerjaannya itu cara-cara duitnya konten. Tapi ya dengan efek samping jadi lebih sedikit terkenal. Oh iya. Jadi gue punya temen ya yang biasa, ya memang temen gue yang ini gitu. Tapi pernah nggak sih Ray, kayak misalkan ini temen nggak deket-deket amat tiba-tiba chat lu? Ada sih, iya ada. Tapi biasanya kecium gitu, kayak langsung berasa. Karena tuh tadinya nggak perlu kontak gue. Iya. Gua Dia kontaknya buat apa biasanya? Kontak gue kayak, biasanya apa ya? Nanyain kayak, Sekarang ngejawabnya gimana? iya kira-kira gue punya bisnis nih anaknya diapain ya? Gitu, dengan sedikit mungkin harapan kayak lu bisa nggak sih bikinin konten buat gue juga. Nah kalau lu kayak gitu, lu respon lu gimana? Respon gue adalah, gue langsung kasih tahu sebelum-belumnya kalau gue tuh nggak bisa kayak disuruh ngeramein bisnis lu. Oke. Karena lo tau kan kalau misalnya jenis konten gue adalah bukannya yang bikin kayak semua orang langsung pengen beli itu. Betul. Gitu, beda. Jadi kalau misalnya lo, Awareness aja. iya kalau misalnya lo bandingin gue, misalnya gue bikin konten kan sering endorse skincare nih. Tapi bukan bikin berarti 1 jutaan orang yang nonton video gue kayak langsung pengen beli sunscreen itu kan. Betul. Tapi dia lebih kayak awareness aja kalau ada loh sunscreen ini yang USP-nya kayak gitu. Dan menurut gue tugas gue sampai di sana. Oke. Jadi kalau misalnya lu pengen yang bener-bener gila, dewa, laku, parah, lu hire-nya jangan gua. Mendingan langsung ke orang-orang yang jago jualan. Oh iya benar. Gitu. Biasanya gua ngomong kayak gitu langsung. Terus orangnya langsung kayak mungkin nyadar kali ya. Kayak, oh gitu ya gitu. Tapi kalau orangnya tetap ngomong, nggak apa-apa. Gue mau dikenal. Nggak apa-apa. Terus biasanya gua kasih tau harga. Oh. Karena banyak teman bokap gua, kayak temen nyokap gua, ngehubungin nyokap gue. Gua punya jualan ini nih, bisa nggak anak lo promoin gitu. Bukannya gua nggak mau. Jadi lo jual produk makanan. Betul. Skalanya rumahan. Penonton gue kan nggak cuma yang tinggalnya di komplek itu. Betul. Dan produk lo tuh nggak bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Gitu loh. Jadi kayak mau gue promo ini satu video yang nonton 2 juta pun, ya berapa sih? Ngerti nggak? Jadi kayak gitu. Jadi kadang gue tuh kayak nggak bisa lagi, daripada gue paksa mendingan nggak usah. Iya, lu nggak enjoy, mungkin dia nggak puas. Iya. Kan? Iya. Ntar udah gitu dia udah endorse, terus dia ngomongnya kayak nggak laku, gue punya jualan. Iya benar. Karena bukan gue harusnya. Betul. Gitu. Kalau lo mau laku, endorse-nya kena nakut. Maksud gue itu gitu. Maksud gue kayak gitu. Mendingan lo langsung undang si Bung Bung. Oh iya. Sih? Dan ini pengalaman gue juga ya. Ini mungkin juga ngasih tahu kalau ada orang punya bisnis. Kalau lu cuma konten kreator doang, nggak ada promosi di toko lu, nggak ada iklan sendiri, nggak works juga. Jadi lu sebagai F&B owner pun merasakan hal yang sama. Hal yang sama, itu semua harus dilakukan bersamaan gitu. Betul. Bareng. Nggak bisa lu Nggak cuma bisa, lu satu kayak- titik doang nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Nah itu kan waktu itu lu mungkin kasih tahu juga ke follower lu yang mungkin mau jadi konten kreator nih. Karena lu ngasih tahu lu jadi konten kreator tuh ke orang tua lu tuh susah kan? Nah, ceritain tuh pengalaman lu tuh.
ke orang tua aku sih. Wah, Oke. Orang tua gue sih sebenarnya. Satu tuh. kalau ke orang tua gue Udah dari waktu itu ada saganya memang. Iya. Sering kali kan produk dikirim ke rumah gue kan. Betul. Kalau endorsement tuh kirim dong, datang paket nih ke rumah gue. Bokap gue tuh sampai detik ini masih suka ngira produk ini tuh datang untuk difoto shootin. Oke. Karena gue dulu lu fotografer. Karena dulu gue Episode sebelumnya ya, fotografer. guys ya. Iya. Di episode sebelumnya kan gue udah kasih tau ya. Iya. Dia masih ngira kadang-kadang produk ini tuh untuk lu foto gitu. Jadi kayak dia masih mengira kadang-kadang kayak lu nih sebenarnya kerjanya apa sih? Tapi udah lebih ngerti sekarang. Karena suka nonton video gue. Iya, udah lebih ngerti lah. Tapi on the other hand, Yes. untuk mertua gue, Oke, mertua lu. which is nyokapnya kamu sih lebih ya, lebih ke mama kamu ya. Kalau mama kamu kayaknya udah sedikit lebih ngerti sih. sedikit less tadi. Mamanya Lady sampai detik ini tuh masih kayak suka nanya kayak Ryan tuh kerjanya suruh apa? kerja. Kerjanya Jadi apa sih? dia kalau siang tuh jadi nggak di rumah, bangunnya siang. Memang mungkin untuk satu poin benar. Iya, benar. Gue harusnya nggak bangun siang. Iya. Harusnya memang lebih produktif kan bangun pagi terus Betul. bekerja. Cuma Apalagi kalau boomers tuh ngelihat bangun siang tuh negatif banget sih. wah lu pengangguran parah. Parah, mentok Asli. anjir. Jadi sampai detik ini pun mamanya Lady masih mengira gue tuh nggak bekerja gitu. Jadi dia kadang kayak Enggak, bukan nggak bekerja, tapi dia bingung konsepnya tuh apa? sih endorse itu di Oh, TikTok iya. tuh apa? Padahal kita udah sering bilang kalau bikin video kalau kayak gitu dia tuh nggak ngerti prosesnya Iya, itu iya. doang. udah bikin video ini terus nanti dia nanya itu tuh dibayar. Iya Nah, dibayar. itu. Cuma dia Kenapa masih gitu? kenapa dibayar? Kenapa dibayar? Kenapa? Ngerti nggak? Ngerti. Kenapa dibayar? Iya karena Iya, ada iya. product placement tapi dia nggak ngerti. Iya, Karena di gitu. zaman itu belum ada. Belum ada. Dan dia tuh nganggapnya kayak kalau yang ada duitnya tuh YouTube gitu loh. Enggak, Gitu. dia mikir yang ada duitnya itu adalah kalau aku pergi ke kantor dari pagi sampai Eh, sore itu bekerja. iya. Nah, itu Itu pekerjaan. iya. Padahal banyak banget orang-orang di kantor pinginnya Taunya kayak gitu. kan? Iya, Iya. gitu. Tapi ya itu sih challenge juga bagi gua untuk setiap kali ketemu sama teman-teman nyokap gua gitu, ditanya kamu kerjanya apa? Sampai detik ini gua masih menjawabnya gua adalah fotografer. Karena lebih gampang ya. Karena gampang, gue capek banget setiap kali gua ditanya dan gua harus menjelaskan. Nanti belum lagi kayak, oh tante punya butik. Satu. Butik lo kenapa? Iya nih. Gue juga ngaco gak nih. ngerti. Gitu sih. Jadi juga gitu guys. Oh, tapi kalau bilang tante punya Mercy. Yang Boleh. punya Mercy. Boleh tante. Boleh tante. Kita ngobrol. Gitu. Tergantung ya makanya teman-teman. Bahkan lo pun sampai detik ini masih ngejelasin ke bokap nyokap lo bantuin gue kerja, bingung gak mereka? Enggak. Mereka ngerti. Mereka nggak tahu. Oh mereka nggak tahu gue Mereka pekerjaannya nggak apa? tahu. Enggak, mereka nggak tahu kalau gue tuh ngebantuin lu. Oh. Mereka nggak tahu. Gitu. Gue pikir bokap nyokap lo tahu. Karena waktu itu kan gue freelance kan. Udah dianggap gue nyolong duit anjir. Jauh Gue nggak mau Jadi- gituin lagi ya. Jadi nyokapnya dia itu kalau ngomong memang agak kayak suka mengambil keputusan yang sangat cepat. Oke. Jauh banget dia ngomong ini, maka kesimpulannya ini. Oh, Gitu. oke. Dia pernah, lu coba ceritain. Jadi gue tuh kan sempet freelance kan. banyak lah kerjaan dia waktu itu, Kerjaan banyak. serabutan. Serabutan. Bantu ngerjain gue. Betul. Bantu ngerjain siapa. Ya, betul. Dan masih kerja juga di perusahaan. Betul. Oke. Terus Habis itu tuh yang perusahaan udah udah selesai. selesai kan. Selesai. Makanya gue freelance doang. Ya. Oke. Jadi gue bekerja dari deadline. Oke. Iya. Nggak ada waktunya, nggak ada 9 Nggak ada jam kantor. Nggak ada jam kantor. Ah. Gue kerja ya sesuka gue. Berarti gue boleh bangun siang dong. Boleh. Kalau gue ada kerja dari jam 10 sampai jam 3, gue boleh tidur dong. Boleh dong. Ya udah gue tidur dong. Bangun siang mulu dong. Ah. Nyokap gue datang ke kamar. Kamu kok ini sih gak pernah kerja, gak pernah minta duit ke mama. Kamu nyolong apa katanya? Mama tuh gak suka kamu nyolong gitu katanya. Dia dipikir Kesimpulan nih anjir. Kesimpulannya itu anjir. Jauh. Makanya gue gak mau menambahkan kesimpulan-kesimpulan baru kalau gue bilang gue bantuin lo gitu. Iya, takutnya emaknya malah bilang kamu ngambil duit si Ryan gitu. Udahlah gak perlu. Iya. Apalagi dia nggak tahu influencer tuh apa konsepnya, dia nggak tahu. Iya, karena Itu memang susah susah sih. sih. Ngejelasinnya tuh ngejelasin susah. susah. Iya. Cuma mungkin karena sekarang banyak juga influencer yang agak ada berumur, Heeh. jadi gue lebih gampang ngejelasinnya. Misalnya nyokap gue nih, Heeh.
nggak ngerti kan cara dapet duitnya gimana gue. Gue bilangnya mami nonton Nanakut kan. Oh. Si Bongbong Nonton ya? nonton Hen Ji Won gitu. Mereka tuh tahu banget kayak makanan yang paling in nontonnya Hen Ji Won. Wah, hebat banget nyokap lu anjir. Nah terus gue bilang, nah itu dia kadang-kadang diundang endorsement, dia Dibayar dibayar dong. untuk bikin Iya. makanan di situ. Ini buktinya mami jadi tertarik untuk makan di situ, Benar, dibayar. Nah sejak itu udah kayak, oh ternyata dibayar tuh begitu Oh. konsepnya. Karena dia nggak ngerti, lo udah dikasih produk, bukan lo yang bayar tapi lo malah dikasih duit, aneh. Itu pertamanya. Oh, iya itu lucu sih kejadian itu. Iya, transisi dari ibu seorang content creator. Oke, tapi balik lagi ke topiknya, gue jadi pengen nanya ke lu. Iya. Gue jadi penasaran juga. Kan lu bilang kan sekarang lu cukup dikenal. Iya, Lu ada emang lah. mau sampai selebriti nggak? Kayaknya enggak deh. Kenapa? Jujur? Kamu bilang kamu mau. Enggak. Kamu bilang kamu mau jadi K-pop idol kalau Oh enggak, itu di dunia lain. enggak, kamu bilang kamu kalau Itu kalau gue terlahir kembali, gue mungkin mau coba. kalau kamu coba. di escort sekarang mau jadi kamu bilang kamu mau bilang. Enggak, udah terlalu terlambat. Enggak ada terlambat, Ray. Udah terlambat loh. Kamu masih muda baby Enggak. face. Enggak. Kamu masih baby face banget. Enggak. Balik lagi. Oke, Apa oke. tadi lu bilang? Lu mau nggak? Lu mau jadi selebriti gak? Enggak sih, gue rasa. Apa? Jujur gue udah cukup nyaman di tahap sekarang. Karena jujur, ya pendapatan ada lah ya, puji Tuhan. Dan menurut gue pekerjaannya juga fun. Maksudnya meskipun capek juga, tapi gue senang gitu. Kayak syuting-syuting kayak gini tuh gue beneran senang gitu. Bohong. Beneran. Ya gue gak suka ngedit. Makanya gue kasih editor. Tapi kan lapangan pekerjaan. Benar, benar. Apa lagi tadi? Ya itu, tapi gue udah cukup nyaman berada di tahap segini. Dan kalau ke mall pun masih bisa kadang-kadang tuh gue pakai kacamata jadi orang nggak kenalin gue. Oke. Gitu. Oh. Jadi sekarang tuh nyaman, tentram. Oke, cukup segini. Lebih enak hidup tentram kan? Iya, ternyata lebih enak hidup tentram. Dulu gue pikir jadi orang terkenal tuh enak. Enggak. Gue pengen banget dulu terkenal. Tapi sekarang gue ngerasa kayak ya udah deh. Kenapa lu nggak mau sampai ke atas sana? Pasti duitnya lebih banyak lagi dong. Duit banyak tapi yang dikorbanin gak sih? Duit banyak tapi yang dikorbanin lebih banyak lagi. Contohnya. Kalau lu salah dikit Iya, dicela gue takut banget tau. Gue abis. misalnya melakukan kesalahan terus tiba-tiba kayak di cancel gitu. Gue takut. Kan semakin lu tinggi semakin mudah lu di cancel Iya. kan. Betul. Ya, meskipun gue kayaknya juga gak akan melakukan hal yang gimana-gimana banget. Nggak mungkin sih. Tetapi gue kayak udah ngerasa udah segini aja. Atau yang jadi gue tuh gak pernah punya grand plan goal yang gede banget gitu loh dalam hidup gue. Gue cuma kayak ya udah gue segini punya rumah udah oke gitu. Gue gak pernah yang kayak gue harus punya rumah di Roma, gue harus punya rumah di Pondok Indah, punya villa di Bali, punya villa di Santorini. Gue gak pernah yang kayak gitu. Jadi gue memang Jauh banget. kan ada lah orang yang kayak gitu Iya, ya kayak iya. gue pengen keliling dunia, gue pengen punya aset banyak, mobil harus mobil sport. Gue sih enggak, gue biasa aja. Dan kayaknya cukup aja segini udah enak nih gitu. Oh. Kalau gue, kalau lo Gua iya. mau seterkenal itu. Atau nggak bisnis Atau lo kayak bisnis gua nggak mau. sampai kayak bisa segede Lipo Group gitu. Itu jauh sih. Iya makanya Jauh. kalau lo bilang artis itu Raffi Ahmad ya Raffi Ahmadnya bisnis ada Lipo Group atau Indofood. Iya, pingin sih pingin ya. Iya, Cuma M-nya saat ini nggak kesana. Ngerti nggak lo? Iya. Pingin sih pingin. Tapi mungkin sekarang pinginnya cukup untuk kalau gue juga kalau bisnis ya mikirnya tuh nggak jauh-jauh juga. Maksudnya gue pingin punya standar hidup gue dengan uang per bulan sekian. Iya. Baru gue mikir lagi. Iya. Dan gue jalaninnya persis kayak akun lo. Itu gue penuh enjoy. Iya. Enjoy banget gue. Jadi nggak pernah memang rush banget juga ya. Nggak pernah. Iya. Gue melakukan semuanya enjoy. Iya. Gue pinginnya semuanya tuh sesuatu tuh harus enjoy nggak sih? Kalau Iya, nggak, iya. Kalau kamu? enggak. Udah Kalau kamu enjoy-nya apa? ngabisin duit kamu. Kita enjoy. Kita Enjoy. Enjoy banget ya. Ngabisin duit kamu Tapi dipakai nggak buat apa-apa sih. jalan-jalan. Iya udah. Kita nggak enjoy apa-apa. aja. Tapi kadang gue merasa ya kayak dulu kan gue selalu bilang ini mungkin untuk topik selanjutnya sih. Iya. Gue dulu kan selalu bilang kayak gue gak mau cewek yang gak kerja segala macam, tapi ujung-ujungnya gue sama dia ya. Iya. Tapi ternyata gue enjoy juga sih. Iya. Iya. Itu namanya kecintaan. Itu emang akunya. Iya memang kamunya ya. Katanya sih setahun awal emang. Iya. Amit-amit. Oh iya terus sebenarnya ada cerita lagi guys. Jadi gue masih punya satu cerita terakhir. Boleh, kayak yang pernah juga gue ceritain ke lo. Oke, Jadi apa tuh? mungkin kalian melihat di sosmed itu, di TikTok, konten kreator yang kalian suka tuh perfect. Ganteng banget kan, parah. Iya.
gila nih dulu kalau di komen tuh kayak Oh iya. Mas rahim aku anget. Yang kayak gitu loh, ngerti nggak? Yang sampai selevel kalian sehaus itu sama cowok-cowok keren dan ganteng ini kan. Tapi tuh ada sebenarnya di balik itu tuh gue pengen bilang kayak kalian mendingan jangan sampai segitunya sih, karena yang ada di layar tuh memang beda banget sama yang ada di aslinya. Contoh, aku pernah lah ke event sama lu waktu itu. Betul. Yang di PIK, ingat gak? Bener. Di PIK, aku datang tuh harus ganti baju karena bajunya tuh dari mereka. Biar wardrobe-nya sama semua kan. Eventnya udahlah, aku pegang baju dong. WC-nya cuma satu. Literally WC-nya cuma satu untuk cowok dan untuk cewek. Ya aku ngantri di WC cowok dong. Terus udah, ya orang ngantri di mana? Depan pintu dong. Depan pintu persis. Udah aku udah pegang baju kayak gini, ngantri nih. Udah dari dalam ada yang keluar, jegrek keluar. Siapa yang harusnya selanjutnya? Ya aku dong. Adalah nih satu kreator yang kalian puja-puji itu. Masuk dengan baju, bawa juga bajunya, dia kayak langsung nyolong, zak, jegrek, jeblok, tutup. Terus kamu nggak konfront? Ini masuk, ya ketok dong ya, gitu atau gimana? Ya aku juga nggak mau make a scene dong di situ kayak ini acara orang ya. Terus udah gitu pas keluar nggak ada ngomong apa-apa, keluar aku masuk di WC-nya nggak disiram. Mungkin bukan seorang Enggak, mungkin itu dia mau ngasih tahu, ini bekas gua loh gitu mungkin anjir. Dia bukan sebelumnya? Aduh nggak tahu, pokoknya belecetan parah. Pokoknya jorok WC. Padahal itu WC di sebuah kafe ya, kafe yang bagus. Tapi itu lebih jorok daripada WC di SPBU. Sorry banget, tapi jorok banget karena habis dipakai dia. Sekuning itu. Kayak lu belum minum satu hari, jujur lu ganteng parah. Lu banyak pemujanya, cuma lu jujur jorok. Jujur lu jorok dan lu gak punya manner. Atau enggak dia kebanyakan minum susu protein. Siapa sih isi gitu? Ya ada deh. Adalah. Ya cuma maksud gua adalah, jadi ternyata orang terkenal tuh juga punya sisi unik. Sisi uniknya, memang mereka unik tuh gara-gara itu kan. Iya, balik lagi mereka tuh memang unik gitu. Dan rasanya sih jangan sampai, kalau ngidolain orang tuh jangan idola banget. Benar. Sampai suatu saat mereka ngecewain lo tuh jadi kayak ya udah biasa aja, emang gua biasa aja. Iya. Mereka nggak sempurna juga. Iya, gua pun sama kalian pun. Orang kita kan semuanya manusia sama ya. Makanya. Gitu. Ingat. Gua jujur kaget. Iya. Apa? Enggak jadi. Nah memang tapi jangan pernah mengidolakan seseorang kayak, dan mungkin orang-orang yang lagi berjuang untuk jadi konten kreator harus ingat juga ini ada beberapa hal nih yang akan terjadi dalam hidup lu, perubahan ini gitu. Jadi lu harus dan lu harus stay to the root sih menurut gua. Betul. Dan lu jangan sampai, karena ini menurut gua Pandora box, tapi memang kalau selebriti lebih susah untuk lu nutupinnya tuh udah susah tuh. Iya. Ketika lu udah sampai terkenal, untuk sampai nggak dikenal lagi susah. Iya. Untuk waktu yang lama mungkin 2 tahun 3 tahun baru nggak dikenal aja. Betul. Atau bahkan bisa 20 tahun. Bisa 20 tahun mungkin. Artis senior gitu. Sampai detik ini aja masih terkenal. Betul. Iya. Makanya jadi jangan sampai lu pingin aim ke sana tapi tiba-tiba anjir ternyata gue nggak suka anjir. Iya. Nah, itu kan jadi bahaya ya. Betul. Dan menurut gue terkenal tuh nggak buat semua orang. Jujur, iya. Jadi kadang-kadang gue juga sedihnya adalah kita memberikan panggung untuk orang-orang yang salah. Contoh? Maksudnya? Problematik parah. Terus kayak kerjanya cuma sensasi selingkuh. Tapi lo kasih panggung nih satu negara gitu. Jadi kadang-kadang tuh kok jadi begini ya gitu. Maksud gue gitu. Kayak kadang-kadang tuh nggak semua orang perfect cut lagi untuk terkenal. Karena setelah dikasih panggung ternyata yang lo lakukan adalah hal yang buruk gitu. Itu juga kurang sih. Karena kalau terkenal lo influence orang gitu loh. Iya, takutnya gitu. Gitu sih. Dan ada lu punya ketakutan gak sih, kan beberapa orang yang sekarang udah dikenal kan takut dia udah gak relevan lagi, makanya kan mereka bikin sensasi itu. Iya, jujur kalau gua pribadi ketakutan sih ada sih, karena kan mau diomongin apapun, tapi ini kan adalah pendapatan gue ya sekarang, pekerjaan utama gue. Jadi kalau misalnya konten kreator tapi dia sudah tidak menggaungkan lagi, berarti dia udah nggak relevan. Iya, karena kalau lu masih di tengah tuh gampang nggak relevan. Betul. Nah makanya gue selama ini sih kiat-kiat gue adalah ya udah gue tetap melakukan apa yang gue suka, jangan pretend. Betul. Jadi sesuatu, karena pretend kan capek. Jadi nanti ketahuan juga ujung-ujungnya. Iya. Terus kayak ya udah ya mencoba hal-hal baru nih, kayak contohnya buat podcast gitu.
Itu sih, tapi takut ada, cuma kayak gue lebih kayak ya gue bersyukur sih bisa ada di tahap sampai sekarang dan cukup bisa stabil, maksudnya yang mendukung ya tetap mendukung. Dan terus. ya so far sih gue juga nggak pernah punya skandal ya, karena gue juga nggak dramatis Iya, orangnya. nggak dramatis Dan sih. gue berusaha terus Jangan untuk nggak pernah sih. punya skandal Iya, nggak buat apa. atau sensasi gitu. Gue Musuh nggak gitu gitu ya. suka ya musuh atau haters gitu, gue juga nggak gitu sih. Oke, mungkin terakhir nih ya, Boleh. apa sih pesan-pesan lo nih untuk orang terkenal, karena kan lo kan udah sering juga kan ketemu. Dia terkenal juga kan? Ketemu. Enggak, dia tuh sebagai orang ya normal, tapi dia tuh circle-nya juga sering ketemu dengan orang-orang yang cukup terkenal lah. Oke. Apa sih pesan-pesan lu yang sebenarnya pengen lu sampaikan ke mereka-mereka ini? Oke. Yang mungkin kadang tuh apa gitu. Menurut gua, lu akan percaya sama gua, lu bakal dapet banyak banget opportunity ketika lu tuh humble. Oh iya betul. Percaya sama gua. Betul. Lu bakal dapet opportunity ketika lu humble. Jadi gue melihat dengan mata kepala gue sendiri. Jadi ada konten kreator humble banget, padahal dia YouTube-nya udah 1 juta, datang ke tempat gue, tiba-tiba dari tongkrongan di sana langsung endorse dia, nggak pakai nawar. Oh ya. Nggak pakai nawar dia. Gue mau endorse lu, Iya. nggak pakai nawar. Hmm. Dan setelah dia endorse, temen di kan kalau orang circle kayak gitu berteman sama orang yang kayak gitu juga, sejenis ya. langsung pakai juga. Jadi ngalir. Benar. Benar. Nah itu tuh down to earth anjir. Down to earth. Iya. Nggak usah. Terus kedua, dunia ini bukan cuma punya lu. Betul. Lu kalau di tongkrongan dan bikin konten nggak usah ngomongin tentang lu terus anjir. Betul. Karena dunia ini nggak cuma lu anjir gitu anjir. Dunia ini luas. Betul. Tunggu sampai lu datang ke event glamour itu. Iya, benar. Iya, karena itu baru momen humbling. Benar. Humbling sih. Breaking gitu ya. Humbling banget. Nah, udah paling pesan gue itu doang sih. Gue punya satu cerita lagi yang ini benar-benar ini kesaksian ya. Ini kesaksian terhadap orang kalau humble tuh gila sih, hebat gitu. Gue pernah ketemu sama ini YouTuber benar-benar senior. Iya. Gila banget. Ini ceritanya gila banget sih. Jadi waktu itu pernah aku kan di TikTok kan udah lumayan lama kan, dan di TikTok itu ternyata aku baru tahu kalau YouTuber senior ini ada di TikTok juga, dan dia ternyata follow aku duluan. Dan padahal aku udah nontonnya video dia dari zaman aku SMP, SMA kali. Udah aku pantangin banget. Itu sebetulnya ngomong ya, kalau baik. Kalau baik mah sebut aja. Sebetulnya ya, Ken and Gret. Oh. Iya, Kak Ken dan Kak Gret. Gila ya, waktu itu pas tahun berapa ya, 2 tahun 3 tahun lalu. Kan aku follow dia di Instagram, dia follow back aku. Terus udah gak pernah ngobrol, gak pernah apa. Tiba-tiba tuh dia DM aku, kayak, halo Ryan gitu, kamu free nggak minggu depan? Aku sama Gret lagi kayak opening restoran gitu, cafe. Dan kita pengen undang kamu gitu, maksudnya untuk cobain gitu. Terus ya aku pas terima itu ya seneng dong, maksudnya kayak wah gila, dia sendiri loh secara personal yang undang, bukan pakai KOL spesialis dan brand manager ya. Dia mengontak langsung, jadi aku kayak oh iya sure gitu, maksudnya kayak oh gue juga mau dong cobain gitu dan segala macam. Akhirnya aku mengiyakan untuk janjian itu. Singkat cerita kita berjanjian, lalu nyampe kan di restoran itu. Jadi kita janjian tuh jam 2. Jadi aku pikirnya hari itu adalah ini adalah event open to public yang akan banyak banget nih food blogger yang diundang, gue yakin, karena opening pasti banyak akun-akun yang akan promosi. Jadi aku pikir kasual lah segala macam. Aku datang agak telat 20-an menit. Kayak acara jam 2, aku datang jam 2.20. Pas aku nyampe kosong banget restorannya. Terus aku kayak, lah kok nggak ada tamu? Pas duduk bener-bener cuma ada dia berdua sama anaknya, nggak ada konten kreator lain. Gue pikir ini kan mau banyak publik gitu kan, buat promosi openingnya kan. Ternyata enggak, dia cuma ngundang aku 1 orang mau makan bareng sama dia. Terus di mejanya masih kosong, dia nggak pesan apa-apa. Dia nungguin gua. Gokil. Dia nungguin gua, katanya kayak aku nungguin kamu aja gitu. Tapi dalam hati lu ngomong nggak, lu tahu kan siapa yang berkuasa di sini gitu nggak? Nggak. Dia benar-benar belum pesan apapun. Dia nungguin aku datang, terus aku telat 20 menit. kamu telatnya kenapa?
macet parah. Oh bukan karena Dan aku berpikir kayak hari itu bakal rame banget. Jadi kayak ya udah 20 menit masih one heart gitu. Iya, Karena iya. biasa acara kayak gitu tuh bisa 3 jam. rame. Bisa Iya. 3 jam, 4 Iya. jam juga. Mhm. Gila sejak saat itu terus aku datang dan dia bener-bener gak ada suruh aku untuk story apa? storyin atau bikin apapun. Jadi ya bener-bener kita mau nongkrong dan cobain enak nggak makanannya gitu. Mau kenal kamu aja gitu Mau ya. kenal Mau aja kenal. dan obrolannya pun nggak pernah ngobrolin yang kayak lu konten gimana atau kayak pendapatannya apa, nggak sama sekali. Dia bener-bener nanyain pengalaman pribadi kayak lu udah pernah liburan kemana aja. Jadi kayak bener-bener ngobrol sama temen As a human aja. as a human. Bukan as a content creator. Iya, terus gue kayak di situ gila ini humbling moment juga Humbling gitu moment. kayak gue yang bukan siapa-siapa kok berani datang terlambat, maaf ya Koken dan Cigret, nggak sengaja sumpah. Tapi di saat itu gue langsung ngerti kayak oh pantes sih dia kayak bisa bertahan sebanyak selama itu. Selama itu gara-gara begitu ya. Karena memang orangnya humble dan Heeh. nggak neko-neko ternyata gitu maksud gue. Iya, Gitu iya. juga kan maksud lo tadi. Iya, Kalau iya. orang humble tuh pasti akan kebuka terus jalannya Betul, gitu loh betul, gitu. betul. Jadi shout out sih menurut gue orang-orang yang udah terkenal sampai di tahap yang kayak gitu aja udah sesenior itu tapi masih bisa humble dan masih bisa memanusiakan manusia. Betul, betul. Gitu. Jadi itu yang gue harapkan juga untuk semua orang ya. Benar, benar. Meskipun kalian KOL spesialis atau kalian Brand brand manager atau brand owner, Benar. tahu sih kita itu bekerja untuk kalian di hari itu untuk bikin Betul. konten untuk brand kalian, tapi ya kita juga bekerja bareng loh gitu. Maksud gue Mantap. itu sih dari gue. Jadi kesimpulannya apa? Ya seterkenal itu tuh tidak asiknya ya guys ya. Betul. Ada nggak asiknya ya? Ada nggak asiknya dan kalian kalaupun udah di sana pertama kalian harus sudah tahu kelebihan dan kekurangannya itu Betul. apa. Siap atau enggaknya. Siap atau enggak, terus ke yang terakhir apakah kalian akan tetap humble atau enggak, nggak ada yang tahu loh. Betul. Dan bukan berarti dengan gue bilang tadi semua event itu sangat intimidating, semua orang nggak bisa. Ada juga orang yang tahan. Banyak. Banyak. Dan banyak orang yang oh I was born for this. Iya. Gua lahir untuk datang ke event glamor ini. Dan itu nggak salah ya Dan guys itu ya. nggak salah Dan sama itu sekali. nggak salah sama sekali loh. Malah good for you ya. Ya good for you. Lo hebat, lo Heeh. bisa nggak terintimidasi dan lo tetap pede. Hebat. Jujur itu nggak semua orang bisa. Nggak kayak semua gitu. orang bisa dan itu malah menurut gua plus point sih. Plus point. Plus Jujur point. itu yang gue juga sedikit kayak harusnya gue punya itu tuh. Iya. Cuma gue belum di Belum. tahap sekarang. Bisa kok. Iya. Kalau kamu apa nih masukannya? Enggak ada. Gak. Ya gitu lah ya. Iya. Pokoknya ya kurang lebih begitu yang bisa kita share hari ini ya sama kalian tentang apa sih itu terkenal? Ya. Gitu. Iya. Bukan apa itu terkenal dong. Apa? Kejelekan terkenal. Iya, apa itu terkenal dan juga apa sih mungkin kayak gap di dalamnya yang Minus. kalian nggak tahu mungkin ya. Gitu Jangan sih. lihat enaknya doang. Jangan lihat enaknya doang. Betul. Tapi ya memang enaknya ada juga mungkin kita bahas nanti ya. Lain Benar. kali. Ya itu aja sih untuk podcast episode 2 kali ini. Betul. Kalian juga langsung kasih tahu kita dong apa nih topik-topik yang kalian juga penasaran ya Setuju. tentang kita atau pingin kita bahas aja secara general, langsung aja ditaruh di komen. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye Bye bye. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Love. Love. Bye.